Oke pemirsa, kita buktikan sama-sama ya tulang-tulangnya bebek presto apakah sudah benar-benar empuk ya. Ini sebagai keyakinan Anda semua ya, bahwa di dalam membuat video itu harus kita tampakkan lebih jelas, lebih detail agar pemirsa semua yakin kalau yang di presto itu sudah empuk ya. Tanpa pembuktian Anda tidak yakin. Oke, kepala bebek yang keras coba ya kita remet tuh ya pemirsa ya, sudah empuk sekali ya pemirsa. Mohon maaf ya, sini saya buktikan ya, ini ya, ini adalah kepala bebek, hanya dengan ditekan sedikit saja sudah sangat empuk dan siap untuk membuat bergedel ya, karena saking empuknya ini nih tuh tulang langsung remet. Kenapa pemirsa kalau saya tadi membuat olahan presto saya demokan agar pemirsa semua yakin. Anda tidak akan yakin kalau tidak melihat demo seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube, ketemu lagi dengan channel Chef Adi ya. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share ya. Karena di channel ini inspirasi usaha dan berbagai macam aneka masakan dan tip-tip akan kami bagikan selalu. Jadi berlanggananlah dengan channel kami ya. Oke pemirsa, langsung kita potong-potong ya bebeknya untuk membuat bebek presto yang empuk ya. Ini adalah bebek masih utuh ya pemirsa ya, bukan ayam ya, tapi bebek ya pemirsa ya. Terlihat ya, ini bebek ya yang akan kita presto itu bebek. Bebek itu terkenal dengan tulang yang keras ya. Ini bebek semua. Kali ini saya Adi akan meresto 3 ekor bebek ya, dan setiap ekornya akan saya Adi potong-potong menjadi 4 bagian ya. Oke, saya potong-potong dulu ya pemirsa. Saya potong menjadi 4 bagian. Caranya seperti ini. Ini seperti ini dulu ya. Kita potong menjadi 4. Sudah terlihat ya pemirsa, cara motongnya menjadi 4 seperti ini. Kita tekuk begini. Langsung kita potong di sini pemirsa. Setelah sudah terpotong seperti ini, kepalanya kita potong dulu di seperti ini pemirsa ya, batasnya seperti ini ya. Ini untuk memisahkan ke leher dan kepalanya. Setelah seperti ini pemirsa, kita tinggal belah menjadi 2. Kita potong belah seperti ini, kita ambil pertengahannya sini. Nah ini potongan menjadi 4, dan di bagian pahanya juga dibelah tengah-tengah. Kita ambil pertengahan sini, tulang sini. Ini ya pemirsa ya, ini sudah menjadi 4 bagian pemirsa ya. Dan saya kasih tahu tip dan rahasianya pemirsa untuk masak bebek ini agar rasanya enak, bumbunya tidak tercampur dengan aroma apek, karena bebek itu mempunyai di bagian sini ekor atau brutu ini menyebabkan menjadi bumbunya terkontaminasi, ada aroma yang mengakibatkan bumbu kita menjadi tidak enak. Ini ya di bagian sini nih, lihat pemirsa ya, ini adalah lemak yang akan membuat bumbu bebek menjadi tidak enak. Sebaiknya Anda buang. Kita nggak apa-apa, kita buang sedikit ya pemirsa, daripada bumbunya menjadi tidak enak. Lebih baik kita membuang bagian ekornya atau brutunya ya. Oke pemirsa, cara motongnya seperti itu, ayam ataupun bebek seperti itu ya. Cara memotong 1 ekor menjadi 4 bagian, paha 2, terus bagian dadanya jadi juga 2 ya. Dan ini yang akan kita buang karena ini membuat bumbunya tidak enak. Sudah tahu ya pemirsa. Jadi di dalam membuat bebek presto ataupun masak bebek ungkep adalah yang menyebabkan bumbu menjadi terkontaminasi tidak enak adalah bagian brutunya ini. Oke pemirsa, sudah cukup jelas ya, mohon diperhatikan yang ini. Oke pemirsa, kita lanjut ke bumbu-bumbunya bebek presto. Apa saja yang membuat bebek presto menjadi aromanya wangi dan lezat ya, juga tidak berbau amis.
Ini penampakannya bumbu-bumbunya sangat komplit sekali ya pemirsa, kita perhatikan ya. Ini kunyit saya memakai 140 gram dan ini jahenya 1/4 kilo, dan ini lengkuasnya saya memakai setengah kilo. Daun salam saya memakai 15 lembar dan serainya 100 gram, dan jangan lupa daun jeruk secukupnya agar tidak amis dan nanti aromanya ada wangi-wanginya. Dan bawang putih 1/4 kilo, bawang merahnya 1/4 kilo. Lalu nanti kita tambahkan ada garamnya, ada kaldu penyedap rasa, ada vetsin ya untuk membuat gurih ya. Oke pemirsa, saya beri tip ya, cara menghaluskan semua bumbu-bumbunya adalah nanti kita iris halus-halus supaya mempermudah dalam kita menghaluskan ya. Jadi nanti ini semua bumbu-bumbu diiris halus, kita blender. Kecuali apa pemirsa, diperhatikan bumbu-bumbu yang tidak dihaluskan seperti daun jeruk. Ini daun jeruk nanti tidak kita haluskan. Serai nanti juga tidak kita haluskan, cukup kita memarkan. Juga daun salamnya kita cukup, nggak usah dihaluskan ya nanti untuk daun salamnya. Untuk bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas kita haluskan ya. Oke, langsung kita haluskan semua bumbu-bumbunya dulu ya. Pemirsa, jangan lupa ya untuk membuat bebek presto yang benar-benar aromanya enak, wangi, menggugah selera. Ditambahkan kemiri 100 gram dan 3 sendok makan bubuk ketumbar ya. Oke, kita langsung haluskan semua bumbu-bumbunya. Oke pemirsa, seperti ini ya, sudah kita potong halus-halus atau kita iris halus-halus dan kita siap dihaluskan. Kita tinggal memblendernya ya. Oke, langsung kita haluskan. Oke pemirsa ya, ini bumbu-bumbu sudah kita haluskan ya. Setelah bumbu-bumbu kita haluskan seperti ini ya, ini setelah kita iris-iris tadi langsung kita haluskan seperti ini dan kita masukkan ke dalam presto ya bumbu-bumbunya. Dan untuk serainya ya dan ke daun jeruk ini dan daun salam ini kita nggak haluskan ya pemirsa ya. Oke ya, kita masukkan ke dalam presto bumbu-bumbunya. Oke pemirsa, ini adalah panci presto 76 yang sudah saya rekomendasikan di video-video sebelumnya ya, bahwa selain untuk membuat bandeng presto anti hancur juga bisa untuk membuat bebek presto, ayam presto, iga dan lain-lain. Dan ini langsung saya jelaskan, ini adalah alat khusus yang untuk membuat bebek presto dan ayam presto, iga, buntut dan lain-lain, atau burung presto juga bisa. Caranya seperti ini pemirsa ya, ini saya langsung membuat bebek presto dengan panci ini ya. Semua bumbu-bumbu sudah kita haluskan, langsung kita tuang ke dalam panci prestonya ya. Ini ya bumbu-bumbunya, saya tambahkan penyedap rasa atau kaldu ya. Saya pakai kaldu 3 sendok makan pemirsa nih ya, biar enak. 3 sendok makan pemirsa ya. Ini bumbu-bumbunya banyak sekali ya. Mungkin ada yang bertanya ya, saya tadi cuma masak 3 ekor bebek kok bumbunya sebanyak itu. Resep ini atau takaran ini bisa untuk 10 sampai 15 ekor ya. 15 ekor ayam bisa, 15 bebek bisa. Oke, lanjut ya. Tadi sudah masuk bumbu kaldunya ya. Langsung kita tambahkan vetsin penyedap rasa ya. Ini ya. 3 sendok makan juga ya pemirsa. Jadi sebanding dengan kaldunya. Jangan lupa pemirsa tambahkan 1 sendok gula pasir. Sini ya, 1 sendok gula pasir masuk ya. Garamnya 120 gram ya. Semua bumbu-bumbu setelah masuk semua kita aduk-aduk sampai mencampur ya bumbu-bumbunya ya. Setelah bumbu-bumbu semuanya larut dan tercampur, kita masukkan angsang untuk bebek ataupun ayam, bumbunya sama saja ya seperti ini ya, sampai nyelup ke dalam seperti ini pemirsa nih. Kita celupkan ya, dan kita masukkan ayam atau bebek yang akan kita presto ya. Jadi kalau Anda memasak bebeknya banyak 10 ekor atau 15 ekor, bumbunya nanti ditambah airnya. Ini saya takaran untuk air 8 liter. Jadi untuk bebek 3, 4, 5 ini masuk semua ya. Jadi kan diingat-ingat pemirsa, kalau mau masak bebek ataupun ayamnya banyak, kita tinggal tambahkan air mengikuti ya. Garamnya sesuai dengan selera, mau dibuat asin atau cuma sedang-sedang saja.
Ini adalah bumbu bebek presto yang gurih. Kalau mau buat gurih dan manis nanti saya akan bagikan lagi untuk resep kedepannya ya pemirsa ya. Oke pemirsa ya, setelah bumbu kita aduk-aduk dan sudah merata, sudah larut semua ya, ini kita masukkan bebeknya ataupun ayamnya ya. Ini saya akan membuat bebek utuh ini ya, tidak saya potong-potong yang 1 ekor. Sudah nyelup semua nih. Dan ini yang 2 ekor yang saya potong-potong, 1 ekornya menjadi 4 bagian, saya masukkan semua. Daun salam, serai, jeruk sudah masuk di dalamnya ya. Nanti ketika kita presto aromanya tetap mencampur walaupun daun jeruk dan salamnya, serainya itu di bawah angsang. Dan ini ceker-cekernya ini juga saya presto, nanti empuk apa enggak kita buktikan dengan panci presto rantangan saya ya. Kita celupkan sampai benar-benar semua mencelup ke dalam bumbu-bumbunya seperti ini, dan nyelup semua, pastikan sudah nyelup semua ya. Ini cuma 3 ekor ya, masih sisa ini buat 3 ekor lagi juga bisa pemirsa. Jadi kalau kita sampai penuh sekian ya, mau presto sekian ini muat 10 ekor, kalau 15 ekor nanti bisa juga pemirsa kita tumpuk di sini sampai airnya nanti juga mengikuti ya. Oke, langsung ke cara pembuatannya, langsung kita tutup dengan rapat, langsung kita presto. Kita tutup sampai benar-benar rapat ya. Seperti ini caranya nutup. Udah bunyi kelak, kita putar. Terus kita putar sampai benar-benar kuat dan kenceng. Udah maksimal nih, udah nggak bisa muter lagi pemirsa nih ya. Langsung kita nyalakan kompornya. Panci presto sudah masuk kompor, langsung kita nyalakan kompornya. Saya presto pakai kompor tekanan tinggi supaya cepat memutar peluitnya. Ini kira-kira saya 15 menit nanti peluit sudah muter, langsung kita kecilkan apinya. Oke pemirsa, ini sudah 15 menit dan kelihatannya presto peluitnya sudah muter sangat kencang sekali ya pemirsa ya. Ini lihat ya, perhatikan ya, peluitnya sangat kencang. Apa yang harus kita lakukan? Kita langsung segera mengecilkan apinya ya. Kita kecilkan apinya. Kita kecilkan apinya ya, sampai kita lihat peluitnya sampai memutar pelan. Ini masih kencang, kita kecilkan lagi apinya. Kita paskan peluitnya sampai memutar pelan. Setelah mutar pelan seperti ini, kita diamkan selama 3 jam ya. Setelah kita presto ya, langsung kompor saya matikan, dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka peluit. Ini peluitnya harus kita buang kuap panas dulu dengan cara dicopot, bisa ya seperti ini ya. Seperti itu ya, biarkan sampai uapnya habis baru kita buka tutupnya. Terdengar ya, suara desisan sudah menghilang ya. Langsung kita putar dan kita buka. Terlihat bebek-bebeknya ya. Dan yang pertama kita lakukan nih, setelah kita buka nih ya, ini sudah saya rancang supaya mempermudah dalam mengangkat ayam ataupun bebek yang kita presto ya, ataupun iga ataupun buntut ya. Kita tinggal angkat ini gagangnya dengan sarung tangan ya pemirsa ya, biar nggak panas. Kita angkat, langsung kita tiriskan sampai dingin. Ini ya pemirsa ya, mempermudah dalam kita mengangkat. Kita tiriskan sampai benar-benar dingin ya, baru kita angkati potongan demi potongan ya. Setelah itu nanti kita cek sama-sama apakah tulangnya sudah benar-benar empuk untuk bebeknya. Mari. Oke pemirsa, kita buktikan sama-sama ya, tulang-tulangnya bebek presto apakah sudah benar-benar empuk ya. Ini sebagai keyakinan Anda semua ya, bahwa di dalam membuat video itu harus kita tampakkan lebih jelas, lebih detail, agar pemirsa semua yakin kalau yang di presto itu sudah empuk ya.
tanpa pembuktian Anda tidak yakin. Oke, saya ambil tulangnya pemirsa ya. Ini ceker pemirsa, ceker bebeknya yang tadi ya. Coba ya saya cek ya. Ini ya sudah patah nih ya. Ini saya remet-remet nih. Ini pemirsa ya. Nih, ini udah pakai kuku saya nih. Tuh ya. Oke, saya periksa lagi untuk bagian kepalanya. Coba ya. Ini tulang ya, pemirsa tahulah ini kepala bebek ya. Dan ini tulangnya saya ambil, coba ya saya patahkan. Nah, ini udah rapuh sekali ke ya. Saya remet pemirsa ya. Ini adalah tulang bebek bagian kepala ya. Saya remet begini ya. Pemirsa ya, ini udah empuk sekali ya. Nih, lihat nih, tuh kan empuk dah. Ya, pemirsa ya, sudah yakin ya. Bebek prestonya sudah benar-benar empuk ya. Coba ini saya ambil nih bagian tulang lagi nih, bagian sayap nih saya patahkan. Tuh udah macet nih, udah rapuh sekali pemirsa nih tulang ya. Coba ya, ini tulang ya. Tuh kan ya, tuh saya yakin ya dengan apa yang saya demokan, dengan apa yang saya videokan, bahwa ini bukan rekayasa, bukan edit-editan ya. Tulangnya sudah benar-benar empuk, bagian kepala, bagian sayap, sampai saya ini bebek utuhnya pemirsa. Tadi waktu mentah kelihatan besar ya pemirsa ya, setelah dipresto semuanya menjadi kecil. Dan ini juga potongan-potongannya juga menjadi kecil seperti ini pemirsa. Tapi kan kita nyaman memakannya karena apa, sudah empuk sekali, bisa dimakan sama tulang-tulangnya ya. Saya buktikan lagi pemirsa, nih bagian kepalanya ya, ini kepala bebek ya. Tuh ini adalah kepala bebek yang keras. Coba ya kita remet. Tuh ya pemirsa ya, sudah empuk sekali ya. Mohon maaf ya, sini saya buktikan ya, ini ya, ini adalah kepala bebek. Hanya dengan ditekan sedikit saja sudah sangat empuk dan siap untuk membuat bergedel ya, karena saking empuknya ini. Nih tuh tulang langsung remet. Kenapa pemirsa kalau Chef membuat olahan presto saya demokan, agar pemirsa semua yakin. Anda tidak akan yakin kalau tidak melihat demo seperti ini ya. Tuh, jadi inilah keistimewaan atau kelebihan panci presto 76 dibandingkan dengan panci-panci yang lain ya. Buat bandeng presto nggak hancur, utuh. Buat ayam bebek tetap utuh karena sudah saya rancang ya. Itu pemirsa biasanya kalau mepresto dengan panci presto yang biasa, yang bukan rancangan saya, pasti akan kesulitan ya dalam mengambil potongan-potongan ayam ataupun bebek yang sudah dipresto. Jadi ketika kita angkat sudah hancur ya, karena kesulitan. Tetapi dengan rancangan yang seperti ini yang saya buat ini sangat praktis seperti tadi ya, pemirsa bisa melihat begitu sudah matang kita buka tutupnya, langsung kita angkat ini langsung kita tiriskan. Nah setelah dingin langsung seperti itu ya, utuh-utuh kita ambil. Ini udah nggak patah nih, ini nggak bakal hancur pemirsa nih ya. Potongan-potongannya utuh ya pemirsa ya, tuh potongan demi potongan. Coba kalau nggak rancangan seperti ini pasti diambil sudah hancur karena masih bercampur dengan air yang panas tadi. Ini bagian dadanya juga utuh, pahanya utuh ya. Ini saya angkat ya pemirsa ya. Jadi pemirsa semua yakin ya hasilnya dengan panci presto yang saya rekomendasikan ya. Ini semua potongannya utuh-utuh ya, nggak ada yang patah, nggak ada yang hancur. Dan cara mengambilnya pun sangat mudah, dengan tangan itu udah gampang sekali. Ini bagian bagian dada lagi. Dan akan saya ambil pemirsa bebek yang tidak saya potong tadi ya, bebek utuh. Oke, saya ambil ya. Nah, ini pemirsa bebeknya masih utuh. Itu ya pemirsa ya, bebek yang dalam keadaan utuh kita angkat tetap masih utuh, tidak hancur, tidak merotoli ya. Oke pemirsa sudah tahu ya kelebihan panci presto 76 ya. Untuk semua olahan presto bagus-bagus, tidak ada yang hancur ya. Oke pemirsa sudah sangat yakin, sangat mantap dengan apa yang saya demokan, dengan apa yang saya tunjukkan baru saja ya. Semuanya sudah empuk dari kepala, leher, sayap, semua tulang-tulangnya sudah empuk. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih telah menyaksikan channel Chef Adi, dan jangan lupa dukung terus channel ini karena di channel ini inspirasi usaha berbagai macam tip trik akan kami bagikan selalu. Sampai ketemu lagi dengan video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.